berapa bulan yang lalu gue sempat diskusi sama Asosiasi Promotor Musik Indonesia, sama Presiden Direkturnya Java Jazz, sama orang Dirjen Imigrasi. Jadi di situ gue baru tahu bahwa artis internasional mau kesini harus ada semacam SKCK, bro. Surat berkelakuan baik, dan harus ada CV 5 tahun terakhir. Ini artisnya? Iya. Mau lu artis, mau lu atlet. Jadi Messi, Ronaldo, mau kesini tetap utuh tuh surat berkelakuan baik. Yang mungkin Messi atau Ronaldo ngurus sendiri sih. Tapi lu pernah nggak ketipu kayak begituan? Gue jujur belum pernah. Gue pernah hampir ketipu, hampir ya. Konser apa? Tiket apa? SNSD. Welcome to the Comment Show, Koko Tukang Komen. Bersama gue Andri. Dan gue Oki. Kita lagi recording di GoWork. Salah satu ruangan di GoWork yang mewah. Ada papan tulis, tapi nggak kelihatan di layar. Ada TV, kita bisa munculin logo The Comment Show. Mau sambil main game juga bisa. Ya tapi kita sangat ini ya, thank you banget buat GoWork sekali lagi. Thank you. Dan buat kalian yang pengen misalnya kerja, pengen meeting atau event bahkan bisa. Iya bisa banget di GoWork. GoWork juga banyak. Lokasinya juga banyak. So kita hari ini pengen membahas, ini sebenarnya nih pembahasan yang udah beberapa kali ya ada kejadian kayak begini. Iya. Gue heran. What's wrong gitu sama orang-orang yang jadi promotor konser ini. Kita ngomongin konser, tapi bukan Coldplay, bukan Taylor Swift ya. Kita ngomongin soal konser-konser yang bapuk, yang gagal total. Iya. Maksudnya ada yang jalan tapi nggak sesuai ekspektasi, ada yang udah jalan terus tiba-tiba berhenti di tengah jalan, ada yang nggak dimulai tapi bubar sebelum mulai. Iya. Gue bacain ya beberapa berita-beritanya nih. Gue bacain beberapa. Sekarang kita bisa munculin artikel di layar. Nih, yang pertama, viral konser musik di Bandung batal gara-gara uang ditilap sama oknum panitia untuk foya-foya. Jadi yang harusnya tanggal 5 November nih, penonton udah mulai berdatangan, terus di panggung gak ada artisnya. Yang ada panitianya minta maaf. Dia ngejelasin oknumnya, si oknumnya ini ngejelasin uangnya sudah dipakai buat foya-foya. Tunggu, berarti yang jelasin ini oknumnya sendiri nih? Iya. Ngaku dosa dia? Ngaku dosa dia. Tolong. Ngaku dosa dia. Makanya kayak, wow. Itu yang pertama nih. Ini beneran terjadi dalam selang waktu yang berdekatan ya. Ini tanggal berapa? Tadi tanggal berapa tuh? Minggu pertama, tanggal 5. Harusnya tanggal 5 November. Bukan video batal. Ini yang kedua nih, lu baca bro. Oh, ini yang hari Minggu ya? Hari Minggu udah hari Sabtu malam menjelang Minggu gitu kan kejadiannya. Weekend lalu. Kronologi konser Bring Me The Horizon batal. Hari pertama sempat ricuh hingga panggung goyang. Hari keduanya batal. Iya, hari keduanya dibatal. Hari pertamanya rusuh, cuman 8 lagu. Habis itu si BMTH-nya ngambek nggak mau ini. Nggak mau lanjut. Iya, kalau gue dengar dari ini bukan ngambek sih, tapi mereka takut ya, khawatir. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka udah coba main panggungnya goyang, sound systemnya goyang, layarnya goyang. Maksud gua kalau terus dimainkan ada potensi ada yang jatuh atau apa kan takut masalah nyawa ya, nggak berani mereka. Jadinya diputusin untuk stop. Gitu. Mereka bilang sih di klarifikasinya bahwa kita mencoba untuk cari solusi gitu ya, apakah main unplug atau apa, cuma ya tidak memungkinkan secara teknis, jadinya ya udah dibatalkan. Iya, dan promotornya jadi penjarahan ya kalau nggak salah, panggungnya dijarah. Gue gini ya, kalau untuk case-nya BMTH ya, gue sebagai penonton sih, gue pasti juga bakal ngamuk sih. Iyalah. Gue itu tiket juga nggak murah. Nonton BMTH. Pasti ada yang dari luar kota. Ada yang luar kota. Wah. Jam-jam apa? Iya. Pastilah. Terus lu udah nonton, terus di cut tengah-tengah. Iya, dan ini juga bukan band yang lagu pop slow gitu kan. Iya, kan yang memang band rock ya. Yang pasti udah bakal itu. Nah udah gitu promotornya cuma ngomong ya pokok ada kesalahan teknis lah, apalah nggak bisa diiniin, jadi harus dihentikan. Ya silakan pulang. Itu menurut gue yang sangat fail di situ. Silakan pulang, chill. Ya, gue nggak nonton di bagian situ. Itu yang ngomong begitu. Itu bikin ngamuk. Itu pasti bikin ngamuk. Karena kenapa? Di otak gue bro,
Kalau ada sesuatu barang atau misal ini kan kalau konser lebih ke servis lah ya, Iya. nggak sesuai ekspektasi atau nggak bisa kelar, di otak gue pasti kesel. Nah yang kedua adalah ya udah duit gue dong balikin. Iya, pasti orang butuh kejelasan itu. Iya kan. Nah itu kan enggak. Iya, secara komunikasi PR-nya ya, secara PR ada yang kurang. Itu bukan PR sih, itu bos promotor. Iya, ya maksud gue dari segi public relation-nya gitu loh. Nah ini yang terakhir juga ada nih bro, ini gue baru dengar dari lu nih. Oh ya ini yang Il Divo, yang konser Il Divo. Nah, konser Il Divo sempat diwarnai keributan. Jadi yang harusnya jam 7 masuk, jam 8 mulai, akhirnya baru Jam 10-an lebih jam bro. hampir setengah 11. Iya. Baru bisa mulai. Iya. Gimana nih bro, dalam waktu 2 minggu terakhir ada 3 kejadian ini, menurut lo apa yang salah? Tapi gini, sebelum masuk situ ya, gue bingung. Dulu ya, kalau buat datengin Jadi promotor gitu ya? artis luar, promotornya itu kan yang gue tahu adalah si ini kan, Adi Sugono ya. Iya, salah satu promotor. Iya, yang ini kan, Java Musik Indo kalau nggak salah ya. Tapi seingat gue, dia kan memang udah nggak mau main di situ lagi ya. Correct me if I'm wrong ya. Yeah. Seingat gue kayak dia nggak mau main di situ lagi. Nah, sekarang kan banyak promotor-promotor. Yes, banyak yang baru-baru. Ya, banyak yang baru-baru juga. Tapi yang gue bingung, emang sekarang segampang itu ya datengin artis luar? Kayak dulu seingat gue susah deh. Oh, kalau dari segi regulasi, menurut gue sih udah banyak perbaikan. Menurut gue udah banyak perbaikan ya. Tapi memang masih terus continue lah. Kayak beberapa bulan yang lalu gue sempat diskusi sama Asosiasi Promotor Musik Indonesia, sama Presiden Direkturnya Java Jazz, sama orang Dirjen Imigrasi. Jadi di situ gue baru tahu bahwa artis internasional mau kesini harus ada semacam SKCK bro. Surat berkelakuan baik dan harus ada CV 5 tahun terakhir. Ini artisnya? Iya. Oh. Mau lu artis, mau lu atlet. Jadi Messi, Ronaldo, mau kesini tetap utuh tuh surat berkelakuan baik. Yang mungkin Messi atau Ronaldo ngurus sendiri sih. Itu dia. Tapi sudah mulai disederhanakan, dibikinin visa khusus sports, dibikinin visa khusus music performers gitu ya. Disederhanakan lah. Tapi memang dari segi regulasi jadi pertama apa ya? Ya mungkin karena globalisasi dan teknologi juga kali ya. Mungkin dulu nggak segampang itu untuk nyari kontaknya, untuk berkontak dan negosiasi langsung. Makanya yang ada di sana yang sedikit banget orangnya yang bisa melakukan itu dan juga punya modal. Ya kan? Pasti. Melakukan itu. Mungkin zaman dulu itu jadi pertimbangannya. Makanya pemainnya ya mesti orang-orang yang beneran jelas gitu ya, pemain gede lah. Makin kesini menurut gue dari sisi regulasinya lebih dimudahkan. Kedua dari sisi negosiasi dan transaksinya juga ya siapapun bisa kan sekarang. Ya kan, maksudnya tinggal perkenalin diri, terus mau kirim email atau DM gitu kan ya. Iya, tinggal bilang gue pernah bikin konser apalah nih di sini dan berhasil gitu ya, bikin portofolio kecil-kecilan. Udah gitu dari segi permodalan juga sekarang kan udah nggak sesusah dulu lah. Sekarang lo bisa cari investornya dulu, lo bisa pinjam ke bank dan lain sebagainya. Maksud gue dari 3 aspek itu membuat barrier of entry-nya jadi lebih rendah. Menurut gua barrier of entry-nya jadi lebih rendah. Pemain-pemain kecil, pemain-pemain baru itu bisa masuk lebih mudah. Meskipun waktu itu ketika gua ngobrol dengan si ketua asosiasi promotor musik Indonesia, salah satu syarat untuk masuk ke asosiasi itu mereka harus berapa kali sukses menggelar konser. Jadi nggak lu baru pertama atau baru. Sukses itu ukurannya apa tuh? Bukan sukses, pernah menggelar konser. Gue nggak tahu ada minimum penontonnya atau apa gitu ya, tapi udah beberapa kali dan sudah berjalan minimal 1 atau 2 tahun lah gitu ya. Jadi cukup jelas karena di mereka pun mereka tahu bahwa banyak yang nggak benar dan mereka nggak mau asal masuk aja. Ini ada pemain baru terus masuk kan nanti kalau kenapa-napa asosiasi yang kena. Jadi mereka memang menyaring. Jadi yang masuk ke situ tuh yang udah 5 tahun dan 6 tahun yang udah rutin lah bikin festival musik dan konser, baru bisa masuk gabung ke asosiasi promotor konser, promotor musik lah di Indonesia gitu. Dan ya gimana ya, di satu sisi
ini bagus, maksudnya orang jadi nggak cuma bergantung sama monopoli satu dua pemain doang gitu kan. Tapi di sisi lain ya kita juga butuh standar yang lebih ketat memang Karena banyak sebenarnya. yang nekat. Apa? Banyak orang gila nekat. Nah itu dia Nekat maksudnya. dan nggak tahu malu. Artisnya aja nggak tahu kalau dari masuk di list itu. Iya. Penyanyinya atau bandnya. Toto Iya. ini dijual tiket, terus tiketnya udah nggak gila lu itu. Iya, maksud gua oknum-oknum kayak gitu bakal selalu ada dalam setiap tren. Menurut gua dalam setiap tren ya. Dan ini nggak cuma di Indonesia kok. Di luar negeri konser bodong juga ada, betul? Kan sampai dibikin di Netflix tuh. Iya, konser bodong bener juga ada. Konser bodong yang gila-gilaan, maksudnya wow gitu, diliput media dan lain sebagainya, ternyata nggak ada. Pasti akan selalu ada lah oknum yang berusaha mencari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Dan ya nggak cuma urusan konser lah. Ketika lagi rame misalnya NFT, lagi rame misalnya kripto, itu kan oknum-oknum kan juga banyak bro. Iya pasti. Yang mau cari untung dari momen gitu loh, dari momen lagi rame, oke, bikin ini. Even apa ya? Gak usah jauh-jauh deh, food delivery gitu. Itu pun ada oknumnya loh. Lu pernah denger gak? Gimana? Oknum food delivery. Jadi dia bikin banyak menu di dalam, terus dia daftarin ke food delivery. Ternyata itu tuh dia bikin ngasal makanannya. Dia bikin ngasal makanannya, kayak cuma ada satu pekerja, kompor seadanya, dan itu tuh jauh beda banget sama gambarnya, sama fotonya. Gitu loh. Dia bikin ngasal karena dia tahu selama dia udah beneran masak dan kirim makanannya, ya orang mau komplain juga susah, paling ngasih rating jelek. Orang mau minta duit balik susah. Dan itu bisa tiap hari bisa puluhan orderan masuk oknum-oknum kayak gitu. Karena waktu itu lagi rame banget food delivery. Mereka lagi pada bakar duit, free ongkir, ada diskon, cashback dan lain sebagainya kan. Jadi ada aja lah maksud gua oknum-oknum kayak gitu yang memanfaatkan momen. Tapi kan sebenarnya gini, kalau mau balik lagi ke konser, bikin konser, lo jadi promotor konser atau IO bikin event apa, sebenarnya banyak berpikir gampang kali ya bikin biasa acara gitu. Orang yang belum pernah melakukan kan akan merasa gampang. Orang yang nggak pernah main bola komentarin Ronaldo, Messi, goblok banget, ya kan merasa gampang. Iya. Nah cuman akhirnya kan banyak yang ikut-ikutan kayak tadi lu bilang. Betul. Banyak yang akhirnya nyemplung dan nggak bisa manage duit ya kan. Menurut gue yang kejadian pertama tadi itu pasti gelap mata tuh ngelihat ada duit banyak masuk. Kaget, lihat duit tiba-tiba, wih banyak nih pakai. Tanpa dia mungkin dia goblok. Gue percaya dengan Bang Napi. Gue percaya dengan Bang Napi. Kejahatan terjadi bukan cuma karena ada niat jahat, tapi ada kesempatan. Ada kesempatan. Ada kesempatannya, gitu loh. Dan yang ini ya, yang duit-duit itu dipakai buat kepentingan pribadi. Dan yang repot kan pasti yang jadi korban, karena belum tentu dia bisa balikin duitnya. Itu satu. Yang kedua, korban juga belum tentu mau ngurusin. Misalnya lu cuma kena 500.000 misalnya. Meskipun kalau di total ratusan juta, tapi kan satu orang cuma 500.000. Lu mau nggak ngurusin bolak-balik kantor polisi? Enggak, makanya capek kan, ya udah. Capek kan? Jadi ya itu juga mereka memanfaatkan itu. Orang cuma kena 200.000, 300.000. Ya tapi secara politik kan banyak kalau ditotalin. Masalahnya mereka mau nggak? Bikin beban, bikin grup gitu kan. Tetap butuh duit loh, ngurusin gitu. Iya, itu akhirnya, bentar, gue tadi masuk frame. Itu kan akhirnya yang ini ya, yang bikin korban penipuan tuh nggak pernah ada yang beres dan penipuan terus terjadi. Iya, bukannya nggak pernah mau ngelapor ya. Beberapa temen gue yang pernah jadi korban penipuan gitu ya, penipuan marketplace dan lain sebagainya. Mereka ngelapor ya udah, terus laporannya nggak ada yang juga. Iya, andai kan bisa mereka menang di pengadilan pun ya udah jadi cuma menang di atas kertas doang. Iya, susah. Untuk proses dari penyelidikan naik jadi penyidikan, dari penyidikan nanti berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan, terus disidangkan, itu prosesnya panjang banget bro, dan di setiap proses itu mungkin banget lo keluar duit, entah buat lawyernya, entah buat ngurus perkaranya dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin lo keluar duit, kan untuk sidang juga ada biaya persidangan. Iya memang ada. Ya, kan yang lo mesti keluarin. Jadi misalnya lo cuma rugi 300.000, 400.000, gua nggak yakin lo mau ngurusin itu. Iya.
Gue yakin. Makanya minyak tukang tipu tetap ada bro. Udah kelar dia bikin lagi. Nah itu, yang belum lama-lama aja deh. Yang Rihani. Oh Itu kan iya. lama banget loh di prosesnya. Kalau nggak viral, gue nggak yakin ketangkep kadang. Padahal Iya. korbannya puluhan ratusan juta. Itu yang nilainya gede ya, maksud gue ya. Itu pun lama di prosesnya. Karena gini, setahu gua ya, ya berapa kali ngobrol lah ya sama yang memang berapa kali juga ngurusin beginian. Kalau laporan itu udah masuk, yang akan orang-orang yang akan diproses itu ya orang-orang yang ngelapor. Yang sisanya ini nih yang misalnya juga jadi korban nggak ngelapor, ya udah lu nggak dapat apa-apa. Nah, tapi juga masalahnya adalah yang jadi korban ini juga pada ya tadi lu bilang kan merasa duitnya cuma segitu, repot ya udahlah. Ada yang kedua adalah mungkin pengen duitnya balik tapi nggak mau repot. Ada yang kayak gitu. Maunya tinggal terima beres, ada yang laporin duit gue juga ikutan balik. Nah itu yang akhirnya membuat proses hukumnya itu nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang jalan dengan mulus. Betul. Jadi kayak ayam dan telur. Jadi kayak ayam dan telur benar. Dan it happens everywhere. Selalu pasti ketika ada sesuatu ketidakadilan, kebanyakan korban itu nggak mau repot untuk memperjuangkan haknya. Pengennya tuh kayak ada ratu adil yang satu atau dua orang yang ngurusin terus semua beres, tinggal terima beres. Itu satu menurut gue, tapi ada juga faktor mereka nggak tahu mulai dari mana. Ngurus proses hukum di Indonesia nggak segampang itu. Iya sih, tapi minimal sih lapor polisi sih. Lapor polisi. Nih, lu pernah nggak ngurus misalnya lu kecopetan? Enggak, gue nggak pernah sih, gue nggak pernah. Kalau cuma ngurus surat hilang ya lu tinggal datang ke polsek. Iya. Gue pernah ngurus SKCK, udah. Tapi kalau misalnya lu jadi korban penipuan atau apa, itu prosesnya nggak semudah itu. Lu pertama datang ke PTSP dulu, di polisi ada PTSP-nya, pelayanan terpadu satu pintu, terus lu dikasih form, lu disuruh isi, tapi lu nggak dikasih panduan juga cara ngisinya. Banyak bahasa-bahasa yang lu nggak ngerti di situ. Udah oke nih, gue isi formnya. Nanti lu bakal naik, dikasih ke ini terkait, tergantung ya, misalnya curanmor itu beda isinya, kejahatan umum beda, krimsus beda lagi, kriminal khusus misalnya UU ITE atau penipuan online masuknya ke krimsus gitu ya. Lu kesana, lu pun ditanya lagi, udah ngirim somasi belum ke misalnya pelakunya gitu ya, atau penipunya gitu. Iya, itu juga. Ada proses-proses kayak gitu yang orang juga shit, I didn't sign up for this gitu loh. Maksudnya ya kalau ini mah bakal panjang dan ribet banget prosesnya, mungkin bakal butuh pengacara juga yang ya lu butuh bayarnya juga. Maksud gue, lu udah jatuh tertimpa tangga kalau lu jadi korban kejahatan di Indonesia ya, menurut gue lu udah jatuh tertimpa tangga, kecuali lu punya kenalan orang dalam, kecuali lu memang tahu hukum gitu ya, tahu kena kuliah hukum atau lu punya saudara yang main hukum, itu membantu gitu loh. Tapi ya itulah intinya kenapa menurut kita ini gak bakal jadi kejadian konsernya terakhir. Wah, gue yakin pasti bakal ada berikut itu. Pasti ada abang-abang iye yang jadi promotor. Iya, maksud gue di mana ada potensi cuan, di mana ada uang, ya pasti akan ada oknumnya yang manfaatkan. Even nggak usah promotor konser deh, konser Korea-Koreaan itu juga penipuannya banyak loh bro. Dari merch-nya sampai tiketnya, just tip tiket, apa jual tiket apa, ternyata bohongan. Itu ada yang gue kalau baca kasusnya puluhan juta, ratusan juta, dan pelakunya tuh masih muda-muda bro, 18 tahun, 19 tahun. Emang orang yang awalnya tuh cuma ya dia juga demen Korea-Koreaan gitu ya, dia demen, terus dia awalnya bikin just tip atau apa, terus lama-lama ya yang tadi itu ada kesempatan, wah bisa gue sikat duit. Ya udah. Tapi lu pernah nggak ketipu kayak begituan? Gue jujur belum pernah. Gue pernah hampir ketipu, hampir ya. Konser apa? Tiket apa? SNSD 2013. Oh, tempatnya sama tuh kayak BMTH tuh. Dulu namanya masih Mata Elang. Oh, Ancol di sini. Makanya pas itu konser di sana, gue ngeliat anjir nih band. Lu ketipunya gimana? Gue nggak dapet tiket resmi karena tuh makanya gue juga bingung. Itu 2012 zaman belum smartphone banyak kan. Masih Budi bro? Enggak, masih ini, udah bisa beli online. Kan nggak kayak sekarang, kalau war ticket kan kayak orang gila lah ya. Jadi gue mau beli di websitenya yang jual tiketnya, cepet banget habisnya. Oke. Terus lu cari
Gue akhirnya cari di Kaskus. Oke. Banyak tuh yang jual tuh. Ada satu tuh pokoknya yang emang dia spesialis tiket lah. Yang ya kalau Kaskus kan lu harus lihat reputasi kan, atau sendiri kan, 2012. Ya udah, gue deal sama dia. Gue akhirnya gue bilang gue nggak perlu sampai yang tiket yang mahal-mahal yang di depan dah, tapi gue yang ini aja lah, yang murah-murah aja. Yang penting gue bisa nonton gitu kan. Ya udah. Store, gue bayar tuh. Kan dulu nggak ada kayak Tokopedia dan kawan-kawan kan. Langsung ke rekening kan. Sistem kepercayaan. Ya, sistem kepercayaan. Udah tuh. Gue belum bisa dapat tiket ya, karena dia bilang tiket akan dibagikan pas lagi. Ya. Nggak dekat. Mending hasil di tempat. On the spot. Iya. Gue datang ke Ancol Beach City kan, dengan tidak ada tiket. Tapi gue percaya sama dia kalau tiket itu bakal gue terima. Gue cariin orangnya, nggak ada. Gue telepon nggak diangkat-angkat. Anjir. Terus akhirnya dia baru balas, dia bilang katanya ada kesalahan teknis atau apalah bla bla bla. Dia akhirnya timnya nggak ada satupun yang bisa ke sana. Terus? Ke sana. Terus gue bilang, duit gue gimana? Nanti katanya ditransfer, dibalikin. Cuman kan gue udah di situ kan, gue udah nanggung nih. Lu cari calo? Akhirnya gue cari calo. Nemu? Ya nggak usah nemu, udah berserakan. Apa yang perlu gue cari? Udah berserakan di situ mah calo. Dapatnya mahal? Apa gimana? Konser jalan. Enggak. Emang biasa di diskon tuh. Iya, bisa kalau kan last minute bisa di diskon. Last minute bisa di diskon. Gue nunggu last minute akhirnya ada nawarin gue, tapi dia cuma punya tiketnya, bukan yang tiket yang waktu itu gue mau beli. Iya. Tiketnya yang mahal. Oke. Pinggir panggung. Oke. Festival tapi bukan festival ya kalau yang ini ya berdiri ya, tapi pinggir panggung. Ya udahlah 1, berapa gitu. Ya gue pikir anjing gue udah di sini kan tangan. Iya. Udah gue bayar udah gue transfer langsung. Gue bilang gue ada cash, transfer bisa nggak? Ya udah gue ke ATM, gue transfer dia, udah masuk. Ya inilah terlepas gue akhirnya bisa nonton dan happy, gue bisa lihat Taeyeon, Yuna dan kawan-kawan di depan mata gue, bener cuman jarak kasih kayak gue malu gini lah bro, teman berada di atas panggung, deket banget. Tapi kan gue tetap masih ketar-ketir dong. Ini kan yang di Rifan itu kan. Anjir, orang mana kabarnya? Tapi kan lu sebelumnya udah lihat dong reputasi di Kaskus. Bagus ya. Banyak yang kasih feedback. Iya kan. Mungkin dia nggak tahu gimana tiketnya nggak dapet atau gimana kan, gue nggak tahu kan. Karena ada orang nekat kan. Belum ada tiket, dibilang aja jual tiketnya dulu. Gila. Nah terus udah, gua baru dibalikin itu jam 12 malam lewat. Tapi hari itu juga dibalikin? Iya, akhirnya baru di refund. Untungnya di refund. Nyaris gua. Iya. Maksud gua itu banyak banget sampai sekarang masih kejadian. Maksud gua hari gini kan udah banyak safeguard-nya lah ya harusnya. Lu bisa lewat Tokopedia dulu kalau tiketnya beneran udah nyampe baru. Iya. Kayak gitu-gitu kan harusnya bisa membantu lah ya. Tapi ternyata masih banyak aja yang kena tipu. Oh iya, Bapak. Inilah makanya gue sih hati-hatilah kalau emang nggak dapet ya udahlah, gue pikir. Oke, next konser yang lu tunggu-tunggu dan lu pengen nonton. Next konser, gue tuh pengen kalau Lady Gaga ke Jakarta, gue pengen nonton. Waktu itu batal karena FPI ya? Iya, bangsat. Di Coldplay nyaris batal loh, kemarin ada yang iya, ada yang demo lagi ya. Gue kalau Lady Gaga datang, gue tuh pengen nonton. Adele datang, gue pengen nonton. Maksud gue, ya Lady Gaga pasti bakal dengan performance yang bagus deh. Tapi kalau Adele ya lu bakal ngeliat vokalnya. Gini kan dia nyanyi kan. Lu nunggu siapa? Gue sebenarnya nggak suka banyak Taylor Swift. Taylor Swift cuma kan dia nggak sini. Singapura. Jadi harus ke Singapura. Gue juga suka banget sama Lifehouse, tapi udah pernah. Mereka udah pernah kesini. Lifehouse pernah kesini. Adek gue waktu itu nonton. Pas Guinness Arthur Day apalah itu, gue udah nonton mereka. Jadi biasalah, yang lainnya biasa-biasa aja kayak Coldplay gitu. Ya gue suka, cuma nggak sampai mau buang duit segitu buat nonton konsernya juga gitu. Jadi gue dikit yang gue segitunya. Avril Lavigne gue suka, dia datang gue udah pernah nonton. Tapi Avril Lavigne masih nyanyi? Kayaknya udah enggak ya? Waktu itu sih berapa tahun lalu ya, kayak 6-7 tahun lalu kayaknya. Iya dulu sih masih nyanyi, masih oke. Tapi gini, sebelum terakhir ya, sebelum kita tutup ya. Ada satu konser sebenarnya gue nanti banget, temen akhirnya gue nggak nonton juga. GNR, Guns N' Roses. Kenapa? Waktu itu kesini kan? Kenapa? Kan akhirnya mereka kesini setelah sekian lama Axl dan Slash dan teman-temannya Slack kan. Akhirnya mereka ya baikan lah, akhirnya mereka bisa konser.
Cuman akhirnya ya udahlah, gua nggak, apakah satu lain hal gua nggak nonton. Oke. Terus pas gua lihat berapa kali orang ngepost share ini kan, yang lagi nonton konsernya kan, gue ngelihat anjirnya bukan GNR yang gue kenal. Udah berubah ya? Bukan berubahnya gini, Axel itu udah nggak bisa nyanyi lagunya sendiri. Oh ya? Penyanyi rock zaman itu kan Iya, Guns, butuh Bon Jovi energi. dan yang lain kan Iya. kalau nyanyi kan vokalisnya kan dengan Iya. suara falsetto Dengan gitu urat kan. yang luar Nggak biasa. mungkin kan. Lu bayangin aja bro, dia nyanyi spesial Roman, nyanyi apa, Ya usia lah Pak. Paradise City udah kagak bisa nyanyi dia lagu dia sendiri. Iya. Betul. Gue aduh kasihan banget net Excel kayak begitu, ya udahlah. Ya, tapi itu satu hal yang mungkin gue sesali kenapa dari dulu banget gue nggak pernah nonton GNR sih. Pas masih zamannya mereka memang that's Guns N' Roses gitu. Itu gue menyesal nggak nonton Taylor Swift sebelum dia gila sekarang sih. Kan udah pernah datang ke Ancol 2013 Iya itu Swift pernah. kalau nggak salah. Itu masih zamannya dia masih. Iya, maksud gue iya terkenal tapi belum selevel ini gitu. Saat itu gue lagi ada training. Oh. Jadi gue nggak bisa nonton. Nyesel banget. Adalah, thank you buat yang udah nonton dan dengerin The Comment Show episode kali ini. Kalau ada ini ya kan, ada kemarin kita dapat feedback untuk suara. Kalau mungkin kalian ada komen, ada feedback atau Kasih tahu ke kita. Atau ingin memuji kami, silakan please. Boleh komen, boleh DM. Ya. See you di episode lain. Bye.